Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di LMS Universitas Internasional Batam untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Jadi pada pertemuan ketiga mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini kita akan membahas topik tentang elastisitas. Subcapaian pembelajaran pada pertemuan ketiga mata kuliah Teori Ekonomi Mikro adalah mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis elastisitas harga, baik itu elastisitas harga untuk permintaan maupun penawaran terhadap suatu produk atau jasa tertentu dalam sebuah perekonomian. Konsep elastisitas. Pada dasarnya, elastisitas ini adalah sebuah tingkat kepekaan yang mengukur bagaimana pembeli maupun penjual memberikan respon terhadap perubahan kondisi suatu pasar. Sehingga kalau kita lebih dalam lagi menganalisis tentang elastisitas, maka kita bisa mengukur seberapa besar sih perubahan jumlah permintaan ataupun jumlah permintaan suatu barang dan jasa tertentu apabila variabel-variabel penentunya mengalami perubahan. Contohnya apa? Contohnya perubahan di bidang harga. Apabila harga berubah, maka otomatis jumlah yang diminta maupun yang ditawarkan pun akan secara otomatis berubah. Nah, kemudian untuk elastisitas sendiri itu setidaknya ada dua jenis elastisitas, yakni elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Untuk yang pertama kita akan coba mengulas dulu tentang elastisitas harga untuk permintaan. Jadi secara umum, elastisitas harga permintaan ini akan mengukur seberapa banyak respon dari kuantitas barang yang diminta apabila harganya mengalami perubahan. Sehingga kalau kita lihat rumusnya, untuk elastisitas harga permintaan ini adalah persentase perubahan di dalam permintaan dibagi persentase perubahan di dalam harganya. Sebagai contoh adalah poin elastisitas dari A ke B. Ya. A ke B ini menunjukkan sebuah titik harga dan kuantitas pada level-level tertentu. Ya, sebagai contoh ini poin A. Poin A ini harganya 4, kuantitasnya 120. Kemudian kalau kita lihat poin B, ini harganya 6, kuantitasnya 80. Nah, kita bisa melihat dan menghitung berapa sih elastisitas dari titik A ke B. Maksudnya apa? Maksudnya apabila harganya mengalami peningkatan dari 4 menjadi 6 atau kuantitasnya mengalami penurunan dari 120 menjadi 80. Nah, kita tinggal mengimplementasikan perubahan tersebut di dalam rumusnya. Ya, coba dilihat ya, persentase perubahan di kuantitas A ke B ya. Kuantitasnya awalnya 120 menjadi 80, berarti ada penurunan. Penurunannya berapa persen dari 120 ke 80? Sebanyak 33%. Di dalam konsep elastisitas ini kita tidak mengenal positif atau negatif, semua kita anggap positif ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat harganya meningkat dari berapa menjadi berapa. Nah, kalau di soal bisa kita lihat harganya meningkat dari 4 menjadi 6 atau 50%. Nah, kemudian kita lihat rumusnya, berarti elastisitasnya adalah 33% dibagi 50, ketemulah angka 0,66. Artinya apa? 0,66 ini 0,66 ini artinya bahwa model dari poin elastisitas ini masuk ke kategori inelastis ya. Tingkat elastisitasnya di bawah 1. Artinya apa? Artinya perubahan harga tidak berdampak signifikan terhadap perubahan kuantitas yang diminta. Ya. Oke, sekarang kita akan coba ke poin elastisitas berikutnya. Coba kita balik dari poin A ke B sekarang. Dari B ke A. Ya. Nah, ini adalah kita hitung poin elastisitas dari B ke A.
Kalau kita lihat dari B ke A, itu harganya mengalami penurunan. Pertamanya 6 menjadi 4, kuantitasnya mengalami kenaikan dari 80 menjadi 120. Maka kita akan hitung persentase perubahan kuantitasnya berapa? Meningkat menjadi 50%, harganya turun menjadi berapa? 33%. Sehingga apa? Nilai elastisitasnya 50% dibagi 33 menjadi 1,5. 1,5 ini masuk kategori elastis, ya, karena kalau di atas 1 itu elastis. Kalau yang soal sebelumnya tadi di bawah 1 inelastis. Artinya apa? Artinya bahwa adanya persentase perubahan harga ini akan menyebabkan presentasi perubahan jumlah yang diminta lebih besar, begitu. Ya, harganya meningkat 1%, perubahan yang diminta meningkat 1,5. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Nah, itu tadi kita coba tentang konsep poin elastisitas, ya. Kemudian kalau kita perhatikan di grafik, nah ini grafiknya seperti ini, A ke B sama B ke A, ya. Ternyata di satu garis, ya, kalau kita gunakan konsep tentang elastisitas titik, maka hasilnya akan berbeda ternyata. Ya, B ke A ke B kok bisa berbeda, padahal mereka dalam satu garis begitu. Maka ahli-ahli ekonomi kemudian menggunakan satu teori lagi untuk menghitung elastisitas. Itu bisa juga menggunakan yang namanya metode midpoint. Tadi kan di depan kita pakai yang poin begitu ya. Ini midpoint. Jadi kita hitung rata-rata dari harga dan juga kuantitasnya. Nah ini ya, ini bisa kelihatan untuk mencari midpoint itu rumusnya yang dipakai seperti ini ya. Jadi perubahan kuantitas itu kita bagi 2, perubahan harga pun kita bagi 2. Sehingga kalau di soal ini midpoint ya, A ke B maupun B ke A itu hasilnya akan sama, yakni elastisitasnya 1. 1 itu artinya apa? 1 itu artinya bahwa jumlah perubahan harga menyebabkan jumlah perubahan yang diminta jumlahnya sama, ya, atau unitary elastis. Jadi kita di sini sudah mengenal 3 jenis elastisitas. Yang tadi pertama ini elastis, yang kedua elastis, yang ketiga unitary elastis. Ya. Nah ini beberapa contoh jenis ya atau grafik elastisitas ya. Ini yang pertama ini ada elastisitas sama dengan 0, ini yang vertikal, kemudian yang horizontal ini elastisitas perfect, kemudian ini elastisitas equal 1, ini unitary elastis, angkanya 1, kemudian ini elastis ini di bawah 1, kalau elastis ini di atas 1, begitu ya. Nah, sebagai contoh begini, elastis ya, bisa diperhatikan ini elastis. Jadi kalau kita lihat elastis, ini kan harga, ini permintaan. Jadi kalau ada peningkatan harga 1%, maka perubahannya jumlah yang diminta ini akan lebih banyak di atas perubahan harga tersebut. Ya. Oke, itu tadi kita bahas tentang elastisitas harga permintaan. Sekarang kita masuk ke jenis elastisitas harga yang lain. Itu ada income, elastisitas permintaan, kemudian ada cross ya, cross price, elastisitas permintaan. Nah ini rumusnya juga sebetulnya sama. Tadi kan kalau yang pertama tadi dipengaruhi oleh harga, kalau ini dipengaruhi oleh pendapatan ya. Kalau harganya sekian, kalau pendapatannya sekian maka permintaannya sekian. Kalau pendapatannya naik maka bagaimana? Nah ini akan bisa diimplementasikan di elastisitas income. Di elastisitas income juga mengenal juga midpoint ya. Jadi konsepnya sama ya. Elastisitas titik tengah begitu. Nah, kemudian kalau cross price elastisitas of demand
Maka rumusnya sebagai berikut. Persentase perubahan jumlah yang diminta barang pertama dibagi persentase perubahan harga di barang kedua, ya. Tinggal dimasukkan aja ke tabelnya, nanti akan ketemu hasilnya seperti apa. Ya, ini contohnya, ya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi kita lihat barang pertama, barang kedua. Oke, tadi kita bahas tentang elastisitas di permintaan, kita akan masuk ke elastisitas di penawaran. Sebetulnya konsepnya sama, ya, antara elastisitas di permintaan atau penawaran. Yang membedakan ini adalah rumusnya, ya. Kalau rumus elastisitas harga permintaan, maka yang di atas ini, ya, ini kan perubahan permintaan. Kalau yang di elastisitas penawaran, maka yang di atas ini otomatis diganti menjadi penawaran. Kemudian penyebutnya yang di bawah, ya, itu sama, persentase di harga. Ya. Nah, konsep daripada elastisitas harga penawaran juga hampir sama begitu ya dengan yang di permintaan. Dia juga ada poin, ada juga midpoint, ya. Kalau midpoint itu akan kita bagi rata. Jadi perubahannya dibagi dua, baik itu perubahan di penawarannya untuk barangnya kita bagi dua, maupun perubahan di harganya pun kita bagi dua. Nah, ini kemudian jenis-jenis grafik untuk elastisitas harga penawaran. Jadi ini yang tegak lurus vertikal ke atas, ini elastisitasnya sama dengan 0, kemudian ini perfect, ya, perfect, kemudian ini equal 1, maksudnya apa? Maksudnya ketika terjadi perubahan harga 1, maka perubahan yang ditawarkan pun 1. Kemudian inelastis, ini juga sama, ini di bawah 1, kalau elastis di atas 1. Seperti itu. Ya, mungkin nanti akan kita kasih beberapa soal supaya mahasiswa bisa lebih mengerti, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan ketiga, teori ekonomi mikro membahas tentang elastisitas. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.